Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat rahmat hidayah-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu di sini di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari ini hingga yaumul kiamah nanti. Sebelum acara kita mulai, ini nanti akan ada diseminasi RTL, PKG, BJOK dan diskusi aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nita Perwati, SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lopait 01, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Lopait 01 yang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Lopait 01. Yang keempat, penyampaian RTL. Yang kelima, lain-lain. Yang keenam, penutup. Atur acara yang pertama, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Liridoi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Atur acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Azalia. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya satu dua. Indonesia tanah airku, harum padamu. Di sana aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanamkan jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih untuk bahasa yang telah memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan atur acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Lopait 01. Dalam hal ini pada yang terhormat Bapak Dwi Mulyanto Sarjana Pendidikan kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Lombait 1 beserta karyawan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut berbasis proyek kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024 oleh rekan kita Ibu Mita Purwati, Sarjana Pendidikan, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri teladan bagi kita semuanya, dan kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang pertama kita sebagai keluarga SD Negeri Lombait 1 kita patut berbangga ya, dan mengapresiasi kepada Ibu Mita Purwati karena beliau terpilih menjadi salah satu peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPGB Ibu Mita. Karena tidak semua guru PJOK itu terpilih untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, maka dari itu kita sebagai keluarga SD Negeri Lombait 1 kita patut berbangga dan kita mengapresiasi kepada Bu Mita, dan sudah selayaknya kita sebagai rekan kerja kita memberikan support atau dukungan kepada Bu Mita supaya dalam mengikuti kegiatan ini Bu Mita bisa lancar sampai dengan nanti selesai. Nah, salah satu bentuk support kita kepada beliau ya, ini kita bisa kita mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Harapan saya secara pribadi dan dari sekolah, semoga nanti apa yang diperoleh Bu Mita dari kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK ini bisa memberikan dampak perubahan yang baik bagi dunia pendidikan, khususnya untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri Lombait 1 tercinta ini. Selain itu juga apa yang diperoleh Bu Mita dari kegiatan ini bisa disalurkan atau bisa diimbaskan kepada rekan-rekan semuanya. Dan harapan saya secara pribadi dan secara umum itu, doa kami semuanya dari keluarga SD Negeri Lombait 1, semoga Bu Mita dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai bisa lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bayuni Mulyanto yang sudah memberikan sambutannya. Atur acara berikutnya adalah penyampaian diseminasi rencana tindak lanjut berbasis proyek kegiatan PKG PJOK 2024 Kaspol. Tinggalkan gawe, ayo main Kaspol, bersama Ibu Mita Purwati, Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Gimana saya di depannya? Terima kasih waktunya, Bu Ning. Sama Bu Mita. Pada kesempatan kali ini saya sebagai
calon PKG nggih. Masih PKG PJOK kelas G1 nomor 14. Saya akan menyampaikan tentang diseminasi rencana tindak lanjut berbasis proyek kegiatan PKG PJOK 2004 tentang Kasbol. Tinggalkan gawe, ayo main Kasbol. Di sini saya akan tentang permainan, nggih. Ini tentang permainan tradisional. Kebanyakan anak-anak sekarang kan banyak main game, ya Bapak Ibu. Ya, ini anak-anak banyak main game, maka dari itu saya berpikiran untuk bagaimana cara mengembangkan anak meninggalkan game HP online itu. Makanya saya berpikir kemarin saya mau kasih materi apa ya ke anak-anak tentang permainan tradisional dengan halaman kita yang begitu luas. Alhamdulillah ya. Ketertiban ya. Nah, makanya saya itu berpikir bagaimana caranya anak-anak bisa bergerak aktif dan sehat gitu ya. Nah, ini saya permainan Kasbol, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu, apa itu permainan Kasbol ya? Kasbol itu saya menyingkatnya Bapak Ibu, kasti pakai botol. Jadi ini botolnya. Ini nanti sebagai pemukulnya. Nah, untuk bolanya juga gitu. Bolanya tidak bola seperti tenis, tapi ambilnya saya bolanya bola untuk tenis. Jadi beratnya massa itu beda. Monggo next Bu Yuli. Ya, ini tadi sudah. Nah, latar belakang, ya. SD Lopai 1 adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Puntang, Kabupaten Semarang, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SD Lopai 1 memiliki fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai, seperti halaman olahraga, kelas yang nyaman, peralatan olahraga, peralatan multimedia yang memadai, serta memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik, namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi dan budaya lokal. Ya, dengan membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai muda dikatakan permainan game online, serta penggunaan pakaian adat yang semakin tidak diminati oleh peserta didik melalui permainan Kasbol kasti dengan menggunakan pemukul botol air mineral. Pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama KPS bagaimana akan sesuai dengan program P5 kedua yang bertemakan kearifan lokal dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah, tujuan program ini yang pertama yaitu peserta didik mendapat wawasan yang luas dengan mengenalkan permainan tradisional, budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Yang kedua, peserta didik mencintai tradisi budaya lokal melalui permainan tradisional yaitu Kasbol dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari ide dan gagasan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional Kasbol. Nanti. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi, aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik dapat memadu-padankan kreasi kostum dan gerakan dalam fashion show dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penerapan gerak kontribusi terhadap tim saat pertandingan Kasbol. Lanjut, Mbak.
struktur program. Nah ini merupakan kegiatan kokurikuler T5 tentang kearifan lokal. Yang kedua pembelajaran gerak fase C. Saya mengambil untuk kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik 36. Jadi nanti akan dibagi 6 kelompok. Setiap kelompok atau tim itu terdiri dari 6 peserta didik. Karena keterbatasan dengan luas area lapangan kita, maka permainan itu ada 6 yang main untuk tim. Untuk tim sebagai pemain dan untuk tim sebagai penangkap bolanya nanti. Nah, pertandingan kasbol nanti dengan sistem gugur, yaitu penang psikomotor. Dan yang terakhir ada fashion show dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari keindahan gerak dan kreasi hasil karya. Enggak, Mbak? Nah ini kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama yaitu aset manusia. Kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Anggota dan semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Yang kedua yaitu aset fisik. Jaringan internet, laptop dan HP untuk mencari informasi dan publikasi. Yang kedua pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba. Yang ketiga sound system untuk memutar lagu fashion show dan MC. Yang keempat ruang kelas dan persiapan acara. Sedangkan aset finansial yaitu pendanaan dana bos. Yang kelima yaitu asetnya yaitu lingkungan sekolah dengan halaman sekitar, pepohonan yang rindang dan membuat tertib acara. Nah ini mitra dalam komunitas belajar ini yaitu pelaksanaan kegiatan populer akan dilaksanakan pada peringatan Hari PGRI bulan November Pak berarti. Ini di RTL saya kenapa mengambil hari di PGRI karena pas hari itu kita semua bergembira ya. Hari ini adalah hari guru, jadi guru semua terlibat dalam proyek di RTL saya ini. Nanti juga ada, saya akan membacakan juga ada beberapa tugas dari guru dan Pak Guru nanti yang akan saya bacakan. Yaitu pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi guru PJOK, permainan di kasbol, guru kelas dan mapel SPDB dan pembimbing dalam eksplorasi budaya dan daerah. Dan rencana evaluasi yaitu melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, menilai hasil kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama dan pemahaman budaya. Yang ketiga mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang terakhir melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa yang akan datang. Dalam pengumpulan data yaitu wawancara dengan siswa, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran, refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Nah ini kemungkinan tantangan. Ini begini Bu, saya mengambil permainan kasbol ini bukan hanya kasbol saja. Jadi saya memadu-madankan untuk permainan ini juga anak-anak memakai aksesoris daerah. Nah ini kemungkinan tantangannya yaitu antusias peserta didik itu kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan, pembuatan dan perlombaan. Mungkin karena ada bapak ibu wali murid yang bekerja dan beliau tidak bisa membuatkan anaknya, itu juga menjadi tantangan untuk kita dengan persiapan perlombaan itu. Yang kedua keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal hari efektif dalam kalender itu sudah padat acaranya nih Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu masalah cuaca yang tidak menentu disiasati kegiatan di dalam ruangan. Karena kasbol itu permainannya itu tidak
permainannya itu tidak pemukul bolanya karena memakai botol, jadi tidak begitu bergulir jauh-jauh bolanya itu. Jadi mungkin kita di sini pemukul akan mukul sekuat mungkin, tidak mungkin sampai ujung sana. Kalau pemakai botol itu sudah diredam sama bolanya juga pakai bola tenis itu mantulnya tidak seperti bola tenis gitu. Yang terakhir yaitu dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi aksesoris dan HUT PGRI. Ini saya akan membacakan. Terima kasih. Ini yang saya akan membacakan beberapa aset. Tadi yang saya sebutkan tadi aset manusia dari guru. Ini saya meminta saran juga kolaborasi antara saya sebagai guru PJOK dan guru kelas terutama pembimbing. Ini saya sudah membuatkan draft juga untuk guru-guru yang akan mendampingi anak-anak nanti dalam acara ini, biar acara ini berlangsung dengan baik. Mungkin untuk Nyon Sewu Bu Yunia nanti juga bisa sebagai guru PAI menyampaikan teks dan doa, serta merancang doa di hari kita melaksanakan tugas itu. Terus untuk Bu Fatima membuat pamflet untuk diumumkan, serta sebagai membuat pamflet itu sebagai dikasihkan di depan mungkin bisa. Terus untuk Pak Tahu sebagai seksi dokumentasi saat pelaksanaan, Bu Nuning juga sebagai MC dan protokol ketugasnya yang memanggil anak-anak waktu fashion show juga Bu. Nanti juga ada lomba fashion show seperti yang dulu pernah kita lakukan. Nanti ada jadi kolaborasi antara fashion show dengan permainan kasbol ini. Jadi nanti kalau anak-anak yang memain kasbol itu, anak-anak yang main kasbol itu bisa untuk memakai aksesoris saja. Jadi permainannya dia biar tidak ribet banget kalau dia memakai pakaian daerah gitu. Terus untuk Bu Dwi dan Bu Asa menyiapkan konsumsi dan Bu Yuli menyiapkan hadiah lomba. Dan ini ada 3 lomba di Bu Yuli. Jadi ada lomba kasbol, lomba kreasi aksesoris dan lomba fashion show juga. Sedangkan Pak Afif membuat undangan pemberitahuan kepada wali murid atau komite, Pak, bahwa ada kegiatan PGRI dan ada kegiatan kasbol juga, fashion show dan kreasi aksesoris. Mungkin itu monggo Bapak Ibu tambahannya untuk kegiatan saya RTL ini. Mohon bimbingannya Bapak Ibu guru semua, Bapak Kepala Sekolah. Boleh kita Ya, Bapak. berkaitan tadi yang sudah disampaikan Bu Rita berkaitan dengan aksesoris. Berkaitan aksesoris yang digunakan anak-anak itu, anak-anak sudah siap atau sudah dipersiapkan sebelumnya atau dari sekolah gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Ning. Berkaitan dengan ini ya, saat RTL Kasbol ini ya Bu ya. Anak-anak itu dari kelas 4, kelas 3 kelas 3, 4, 5, 6 tuh saya sudah masuk ke dalam materi permainan bola kecil Bu Ning. Jadi anak-anak itu sudah bisa belajar melempar, menangkap bola. Pertama variasi dulu, semua sudah saya persiapkan. Jadi untuk pertandingan ini, kalau pertandingan di lapangan besar kita pakainya kasti Bu Ning. Tapi kalau di diseminasi ini yang untuk RTL itu, saya pertandingan kasbolnya itu memakai karena lapangan kita begitu mini, begitu luas, jadi saya bagaimana caranya berpikir, saya mencoba kalau saya itu pakai botol sama bola tenis itu seberapakah menggelindingnya bola itu, ya itu nanti pertandingannya belum saya jelaskan ya Bapak Ibu. Saya jelaskan di sini juga. Ya, ini saya sudah membuat lapangan Bapak Ibu, tapi mungkin nggak kelihatan juga gitu.
Ya. Tambal di mana ya? Dan kelihatan. Bisa kelihatan dari sini. Gini, Yang agak turun-turun. Nih ya. Ini begini Bapak Ibu. Lapangan kita kan panjang ya. Nanti ada penjaga dan pelemparnya itu sebelah sini berhadapan. Nanti ada ruang dari pemukul juga. Oke. Di pemukul ini depannya ini ada tong kaleng. Kalau permainan bola kasti itu bola setelah dipukul oleh orang yang pemukul, bolanya giring di mana? Itu nanti pasti anak ambil bola itu langsung melemparkan ke pemain. Jadi mati ya. Nanti bisa dihitung mati. Dan permainan ini ada tiga kemenangan. Maksudnya gini, kalau 3 kali itu mati berarti permainan bergantian. Tapi kalau di kasbol ini permainannya bola setelah dipukul nanti yang jaga ini cepat-cepat ambil bola. Bagaimana cara bisa memukulkan di tong kaleng ini? Jadi kalau istilahnya kalau permainan kasihan ngembat ya. Nah, kalau ini enggak, kalau di permainan kasbol ini bolanya diambil langsung cepat-cepat ada di tong kaleng itu, lemparkan di kaleng itu. Nah, kalau sudah kena lemparan kaleng itu permainan sudah mati 1. Ini kan matinya 3 ya. Nah, gitu nih. Jadi jauh-jauh hari anak-anak sudah saya ajari untuk lempar tangkap, tapi kalau untuk pelaksanaan ini saya belum mengkondisikan, nanti anak-anak saya terangkan sendiri. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan sejak dini, sudah bisa lempar tangkap. Gitu. Monggo ada yang lain apa tambahan? Ya. Ini ada tong 1, tong 2, tong 3. Ini ada untuk tong 1 apabila sudah memukul, ya toh, lari ke tong 1, ke tong 2, ke tong 3. Jadi ini namanya base. Jadi anak-anak ini setelah memukul anak-anak bisa lari ke base. Kalau Bapak Ibu ingin kita ikut permainan ini juga bisa nanti ya Bapak Ibu. Kita ikut permainan ini kitanya lebih seru gitu. Kan tidak ngebahas sama orangnya. Jadi kita enak ambil cepat bola, lemparkan ke temannya, cepat-cepat lemparkan ke tong kaleng gitu. Jadi tidak ngembat temannya gitu. Ada tambahan Bapak Ibu? Nggih, monggo. Tambahan Ibu Rita. Ya. Karena kasbol ini kan baru untuk kita kan gitu. Baru. Jadi mungkin sebelum kita praktek kepada siswa besok pas hari pelaksanaan itu ya, kita libatkan, ini saya usul libatkan dari guru sampai karyawan yang ada di SD Negeri Lompat 1 ini, kita juga melaksanakan itu, permainan itu dulu, baru nanti anak-anak biar gurunya juga sudah paham, nanti kalau memberi arahan kepada anak juga agar tidak salah seperti itu. Tambahnya hanya seperti itu Bu Rita. Oh, gitu, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Afif. Nah, ini malah lebih seru ya, kita bermain seperti itu. Jadi kita bisa mempraktekkan ke anak-anak dulu sebelum saya menyampaikan ke anak-anak sudah lihat. Oh, permainnya seperti itu ya. Seharusnya bolanya setelah dipukul sama teman, kita harus cepat mengambil bola itu, terus kita harus cepat-cepat lari mukulkan ke dalam kaleng itu. Tapi juga begini Bapak Ibu, di base itu juga tidak boleh lebih dari 2 orang. Jadi yang kalau pemukulnya 1 sudah di base 1, pemukul 2 di base 1 juga, pemukul 3 ini kalau mau di base 1, yang ada di base 1 sudah harus lari ke base lainnya. Gitu, mau base 2, base 3 terserah. Tapi kita juga harus memperhatikan bola juga, karena bola itu setelah bola kita pukul sudah dipegang
yang di belakang Masya Allah pada luasnya itu anak-anak dari sana sudah mulai lemparan yang jauh itu anak sudah begitu mahir. Mungkin kalau kita ya ada tambahan lagi Bapak Ibu? Monggo, Bu Dwi atau Bu Asa, Bu Yuli, Bu Yun. Berarti gini ya Bu, ketika melempar masukkan dalam kaleng itu tidak harus masuk, tapi yang penting mengenai. Iya, yang penting mengenai kono bola ini, yang penting teng gitu. Nah, oke, nanti juga ada yang petugas dari yang kaleng itu, penjaga yang kaleng itu yang memasukkan. ya, langsung tes gitu bisa. Ya, monggo besok bisa kita praktekkan mungkin seperti itu kapan gitu. Oke Bapak Kepala Sekolah, siap. Jadi kita tidak mengincar tubuh temannya. Sama Kan Oke, juga masuk kaleng tadi loh. dalam mengenang kaleng itu, jadi tidak harus memasukkan. Kan kalau dulu kan pakai. Iya, iya benar. Karena ini tadi saya kan berpikirnya seperti itu nih. Lapangan kita yang luas, bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan kasih itu dalam bentuk permainan kasbol, kasih botol. Itu teman-teman saya juga pada tanya pengen kayak permainan apa gitu. Sebentar. Kasbol. Mungkin harus dipraktekkan itu kita. Oh iya, siap. Nanti saya yang bagian ini aja ya. Bagian menerangkan Bapak Ibu guru. Lari terakhir kali berarti. Kenapa itu? Nah, yang terakhir. pertama dan terakhir. Iya. Pertama dan terakhir. Enggak ada yang lagi tambahan atau saran untuk saya? Monggo Pak Bayu. Oke, terima kasih. Nambah sedikit saja gitu, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir juga, karena ini kasbol tadi itu permainan baru bagi kita semua, mungkin Bapak Ibu guru juga. Tadi seperti disampaikan Bu Rita, ketika pertama kasbol itu opo mainnya piye kan gitu. Kalau kita tahunya kan selama ini anak-anak nggih kasti meskipun konsepnya ini basicnya dari kasti juga Bu. Basicnya dari kasti, hanya perubahan kalau kasti itu dikenakan orangnya, tetapi kalau ini dilempar kaleng ya, untuk mungkin salah satu tujuannya untuk meminimalisir adanya cedera gitu ya. Karena itu sebuah permainan baru tadi betul disampaikan Pak Afif, mungkin dari kita Bapak Ibu guru bisa mencoba dulu sekaligus memberikan contoh, meskipun ketika jam pelajaran mungkin sudah disampaikan Bu Rita nih, di jam pelajaran disampaikan Bu Rita kepada anak-anak, dan itu tadi rencananya dari Bu Rita itu diagendakan pada tanggal 25 November bertepatan dengan hari ulang tahun guru. Nah di situ dari yang disampaikan tadi ada tiga agenda. Yang pertama permainan kasbol, yang kedua ada lomba fashion show, dan yang ketiga Aksesoris penilaian ya, berarti ada dua ya, lomba kreasi aksesoris gitu. Mungkin itu nanti lebih di dalam keterangannya lebih detail gitu. Artinya ketika anak-anak bermain kasbol kan tidak mungkin anak itu mengenakan pakaian daerah kan gitu. Jadi itu kita tetap memadukan dengan kekayaan atau budaya daerah. Ketika anak-anak bermain kasbol, anak cukup menggunakan aksesoris yang tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas. Contoh misalkan kan nggak mungkin anak lari dia pakai sarung atau pakai rok kan gitu, dan paling cukup aksesoris di kepala, tangan atau bagaimana. Kemudian nanti dibagi eventnya, di situ ada penilaian tentang pakaian daerah yang dipakai anak-anak. Nah itu terima kasih Bu Nita, itu ide masukan dalam rangka kita merayakan
merayakan Hari Guru, ada satu terobosan, ada satu permainan baru bagi kita semua dan anak-anak. Jadi harapan saya monggo acara itu bisa dilaksanakan dengan sukses. Kita Bapak Ibu guru ikut mensupport kegiatan itu. Tentunya jika ada hal yang baru itu kita butuh adaptasi, dan jika ada kekurangan itu dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Bu Nita. Dari saya, Bu Nita, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu atas masukannya. Monggo ini saya ada program RTL ini. Terima kasih. Semoga besok kedepannya kita bisa membuat terobosan baru lagi. Nah ini kita laksanakan dengan sebaik mungkin untuk kegiatan Hari Guru, hari kita, perayaan kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk presentasi RTL saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin untuk yang terakhir saya beri ice breaking biar tidak sepaneng kataku. Monggo Bu Yuli ice breakingnya lebih seru kelihatannya ice breakingnya. Monggo Bapak Ibu berdiri agak diperlebar juga mungkin kursinya. Kalau energinya olahraga gimana? Terima kasih Bapak Ibu Guru. Semuanya masih semangat ya siang-siang. Semangat. Ya untuk terakhir kali saya akan berpantun ria. Dicatat. Kepean deh. Buatnya tadi malam. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada Ibu Nita Perwati, sarjana pendidikan yang sudah menyampaikan diseminasi RTL PKG PJOK dan diskusi atas sekolah berkaitan dengan kasbol yang tadi sempat ada tanya besar, kasbol itu apa? Ternyata kasbol adalah kasti pakai botol. Nah, di akhir penghujung ini terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu Guru juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini mendengarkan diseminasi RTL yang disampaikan oleh Bu Nita. Apabila saya sebagai pembawa acara ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.